Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hilda Rahmi, Eskom Mkom, sebagai dosen mata kuliah Web Programming 2. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Stok Berbasis Web. Di sini saya selaku moderator dan pemateri, dan di sini ada rekan saya yang bernama Sakti Bagja Saputra, Avelia Fitriasari, Firdaus Syaiku Anas, dan Arneta Syadati Arsi. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang, di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam manajemen penjualan dan pengelola stok, di mana sistem manual yang kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, sistem digital hadir dengan menawarkan solusi yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Manajemen penjualan dan stok efektif sangat penting bagi kelangsungan bisnis di semua skala. Namun perusahaan sering menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian antara stok dan permintaan, pemborosan waktu dalam pencatatan transaksi, serta kesulitan dalam memonitor performa penjualan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem digital yang dapat memberikan solusi secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Avelia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem digital yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penjualan dan stok. Yang kedua, fitur apa saja yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan stok secara real time. Lalu yang ketiga, bagaimana memastikan sistem mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat pemahaman teknologi. Yang keempat, bagaimana sistem dapat memberikan laporan pembelian yang dapat dicetak untuk membeli barang secara efektif. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait sistem manajemen penjualan dan stok. Yang kedua, merancang antarmuka yang user friendly untuk mempermudah pengguna sistem. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur-fitur yang mendukung pengelolaan stok secara real time. Yang keempat, menyediakan laporan pembelian yang dapat dicetak untuk membantu pemilik usaha dalam membeli barang secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagram. Yang pertama ada entitas produk dengan field, ID produk, nama produk, stok, harga, gambar, tanggal diperbarui, dan tanggal dibuat. Selanjutnya ada entitas sales, yang dimana memiliki field, ID sales, nama sales, kontak, ID produk, target penjualan, dan total penjualan. Selanjutnya terdapat entitas transaksi seperti ID transaksi, nama pembeli, ID produk, jumlah produk, total, dan waktu pembelian. Selanjutnya ada entitas laporan penjualan dengan field, ID laporan, ID produk, total penjualan, total kuantitas, dan persentase penjualan. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure, yang dimana tabel produk dan tabel transaksi memiliki relasi one to many, sedangkan transaksi dan tabel penjualan memiliki relasi one to one, dan tabel produk dan tabel sales memiliki relasi one to many. Selanjutnya ada struktur navigasi. Yang pertama, user dapat melakukan register. Setelah itu, user akan diarahkan ke halaman login. Setelah login, user akan diarahkan ke halaman dashboard, yang dimana pada halaman dashboard ini terdapat halaman utama seperti point of sale, transaksi, inventory, dan sales report. Yang dimana pada halaman point of sales ini terdapat halaman seperti order, manajemen produk, dan pada halaman manajemen produk terdapat fitur upload gambar produk. Dan pada halaman inventory terdapat halaman untuk create inventory, dan setelah itu logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arneta.
pertama di sini website kita bernama Fasma. Pertama akan ditampilkan halaman login. Pengguna dapat memasukkan email dan juga password, lalu mengklik tombol login untuk diarahkan ke halaman untuk masuk ke dalam sistem. Jika belum mempunyai akun, maka bisa melakukan pendaftaran di menu register. Di sini pengguna dapat memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi password, lalu mengklik tombol register. Selanjutnya, kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat point of sales, yaitu sistem kasir, lalu ada transaction, yaitu transaksi, lalu ada inventory atau inventaris atau stok barang, lalu ada sales report atau laporan penjualan, dan yang terakhir ada logout. Di sini kita coba masuk ke halaman point of sales atau sistem kasir. Di halaman ini digunakan untuk melakukan transaksi. Di sini kita dapat mencari produk dengan mengklik tombol search. Lalu akan muncul produk yang kita cari. Di sini juga kita dapat melakukan order dengan mengklik order, lalu memasukkan nama pembeli dan juga kuantitas, lalu mengklik submit order, dan ada muncul notifikasi bahwa order sukses atau order telah dilakukan. Di sini juga difasilitasi dengan product management untuk manajemen produk dalam sistem. Di sini kita dapat menambahkan produk baru yang akan dijual dengan memasukkan nama produk, stok, harga, dan mengupload gambar, lalu menyimpan produk. Setelah itu di sini juga dapat mengedit informasi produk dan juga mendelete atau menghapus informasi produk. Selanjutnya masuk ke halaman transaction. Di sini ada transaction history atau transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Kita dapat mencetak truk pembelian dan akan ditampilkan dalam bentuk file PDF. Di sini juga dapat mencetak semua transaksi pada tombol export ke PDF dan tercatat semua transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya masuk pada inventory atau stok barang. Di sini kita dapat melihat daftar stok barang beserta detail waktu dan dibuatnya. Lalu jika kita ingin mengubah stok, dapat mengklik tombol update. Di sini ada edit inventory dengan memasukkan nama barang dan juga stok, lalu update. Di sini juga dapat mendelete atau menghapus stok barang, dan juga dapat membuat stok barang dengan masuk ke halaman create barang, memasukkan nama barang dan stok, lalu mengklik tombol create. Selanjutnya masuk ke halaman sales report. Di halaman ini laporan penjualan produk mencakup distribusi penjualan dari beberapa produk. Nah, dalam diagram lingkaran ini menunjukkan distribusi penjualan berdasarkan persentase masing-masing produk terhadap penjualan. Di sini menunjukkan bahwa iPhone 13 dan iPad Pro 12 masing-masing menyumbang 38,46% dari total penjualan dengan total penjualan senilai 10 juta dan kuantitas 2 unit. Lalu ada iPhone 11 menyumbang 23,08% dengan total penjualan 6 juta dan kuantitas. Selanjutnya ada kesimpulan dasaran yang akan dijelaskan. Ada iPhone Extra dan juga iPhone 15 Pro dan iPhone 16 memiliki kontribusi yang sangat kecil dengan penjualan 4 juta dan Baik, jadi selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi dapat disimpulkan, sistem informasi manajemen penjualan dan stok berbasis website ini terbukti mampu mengatasi pencatatan manual dan kesalahan stok. Dibangun dengan Laravel dan Bootstrap, sistem ini memiliki antarmuka responsif, manajemen stok real time, laporan PDF, serta perlindungan data melalui HTTPS dan CSRF. Implementasinya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan pelaporan. Pengujian menunjukkan sistem berjalan sesuai harapan, intuitif, dan dapat diakses di berbagai perangkat, serta relevan usaha skala kecil hingga besar dan dengan potensi pengembangan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada saran. Nah, untuk meningkatkan
efektivitas dan keberlanjutan sistem, berikut beberapa saran pengembangan yang dapat dipertimbangkan. Yang ke-1 ada integrasi sistem dengan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan penjualan. Yang kedua ada tambahan fitur pengingat stok rendah untuk membantu pengguna menjaga ketersediaan barang. Yang ketiga ada kembangkan kemampuan sistem untuk mendukung transaksi multi surensi. Yang keempat ada implementasi teknologi cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan aksesibilitas sistem. Yang terakhir ada sediakan dokumentasi dan tutorial interaktif untuk mempermudah pengguna baru dalam memahami sistem. Sekian materi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Yoga Satya Wilopa. Jadi pertanyaannya itu, apa manfaat utama dari sistem manajemen stok dalam penjualan online ini? Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Jadi sistem manajemen stok membantu memantau jumlah barang secara real time, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, dan mempercepat proses pengambilan keputusan terkait restock. Hal ini juga meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk. Saya akan bertanya, perkenalkan nama saya Nurkolis Majid. Apa saja sih fitur utama yang dikembangkan dalam sistem ini? Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurholis. Apa saja fitur utama yang dikembangkan dalam sistem ini? Jadi fitur utama yang dikembangkan itu meliputi manajemen pengguna, pengelola produk, transaksi penjualan, laporan penjualan, dan pencarian produk. Saya mau bertanya, apa framework yang digunakan dalam pengembangan sistem ini dan mengapa dipilih? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karla Safa. Apakah framework yang digunakan dalam pengembangan sistem ini dan mengapa dipilih? Sistem yang kami buat menggunakan framework yang digunakan adalah Laravel dan Bootstrap. Laravel dipilih karena mendukung arsitektur MVC yang memudahkan pengelola database, autentikasi, dan routing. Bootstrap dipilih untuk membangun antarmuka yang responsif dan ramah untuk pengguna. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem ini mendukung pengelolaan stok secara real time? Di sini saya akan menjawab pertanyaan Sabisina, bagaimana sistem ini mendukung pengelolaan stok secara real time. Sistem ini mendukung pengelolaan stok secara real time melalui fitur pencatatan transaksi, penjualan, dan pengelola stok yang dapat diekspor ke format PDF, serta autentifikasi dan otoritas penggunaan dengan hak akses yang berbeda. Saya izin bertanya, nama saya Desi Sugianti. Saya mau bertanya, apa aja metode yang digunakan dalam penelitian untuk merancang sistem ini? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Pertanyaannya, apa saja metode yang digunakan dalam penelitian untuk merancang sistem? Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, studi literatur, wawancara, dan pengembangan sistem.